Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai uji regresi berganda. Nah, uji regresi berganda ini memiliki dasar yang sama dengan regresi sederhana. Namun dalam regresi berganda, variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen itu berjumlah lebih dari satu. Nah, maka dari itu regresi berganda bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, di sini kita langsung saja ke bagian contoh soal. Jadi ada perusahaan Netflix yang merupakan layanan streaming. Nah, di sini untuk research and development Netflix itu hendak mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penonton dalam memilih aplikasi menonton streaming. Nah, saat ini telah ada beberapa faktor yang didapatkan yang disinyalir menjadi pengaruh dalam pemilihan aplikasi menonton secara streaming. Faktor tersebut antara lain ada variasi acara, tampilan aplikasi, dan juga biaya langganan aplikasi. Lalu di sini tim Research and Development sudah melakukan survei kepada 40 responden dan juga telah mendapatkan data terkait variabel-variabel di atas. Nah, sebagai informasi juga bahwa data-data ini dianggap sudah memenuhi uji kelayakan data sebelum bisa dilanjutkan ke dalam uji pengaruh. Nah, selanjutnya di sini diketahui juga bahwa tingkat kepercayaannya adalah sebesar 99%. Selanjutnya, apabila sudah, kita bisa langsung buka software SPSS-nya. Di sini kita akan memasukkan untuk nama variabelnya di bagian variabel view, kita bisa langsung masukkan ada variasi acara, tampilan aplikasi, biaya langganan aplikasi, dan pemilihan aplikasi. Selanjutnya kita bisa copy paste untuk di bagian data view-nya, kita copy aja datanya. Selanjutnya, apabila sudah, kita bisa langsung melakukan step by step-nya. Kita bisa klik menu Analyze, lalu kita ke bagian Regression, dan kita ke bagian Linear. Lalu kita masukkan untuk variabel dependennya adalah pemilihan aplikasi, dan juga variabel independennya ada variasi acara, tampilan aplikasi, dan biaya langganan aplikasi. Kita masukkan ke dalam kotak variabel independen. Lalu kita ke bagian menu Statistics, kita checklist Estimates, dan juga model fit-nya. Lalu kita klik Continue, dan kita klik OK. Nah, setelah itu output-nya akan muncul, di mana output yang akan kita pakai adalah yang bagian ANOVA. Kita akan melihat untuk nilai DF1, DF2, lalu F-hitung, dan juga SIG-nya. Nah, sebagai pembanding, kita harus mencari juga untuk nilai F-tabelnya. Di sini untuk mencari F-tabel, kita bisa balik ke Transform, lalu kita ke bagian Compute Variable, lalu kita ketik di bagian target variabelnya itu adalah F-tabel. Lalu di function group kita klik inverse df, dan di bagian functions and special variables kita double klik IDFF. Lalu kita bisa masukkan probability-nya karena diketahui di soal 99%, berarti kita masukkan 0,99. Jangan lupa gunakan titik sebagai desimal. Lalu selanjutnya DF1, kita bisa melihat dari bagian output, DF1-nya sebesar 3 dan DF2-nya sebesar 36. Kita bisa masukkan DF1-nya 3, DF2-nya adalah 36. Lalu kalau udah kita bisa klik OK, maka nanti F-tabel akan muncul di bagian data view. Berarti F-tabelnya ada sebesar 4,38. Nah, setelah sudah mendapatkan semua outputnya, di sini kita bisa membuat interpretasi jawabannya. Nah, di sini kita akan menggunakan outputnya itu ada model summary, ANOVA, dan koefisien, karena kita akan membuat berbagai interpretasi jawaban. Untuk yang pertama, terkait koefisien determinasi, kita akan melihat nilai R-square-nya. Di sini kita bisa cek nilai R-square di bagian model summary sebesar 0,531, yang berarti artinya variabel variasi acara, tampilan aplikasi, dan biaya langganan aplikasi bisa menjelaskan variasi variabel pemilihan aplikasi itu sebesar 53,1%. Nah, sisanya itu kita bisa kurangkan saja 100% dengan R-square persennya. Berarti di sini itu sisanya sebesar 46,9%. Itu dijelaskan oleh variabel lainnya. Lalu untuk uji signifikan, kita mau melihat apakah dia terdapat pengaruh atau tidak. Nah, caranya kita bisa membandingkan sig dengan alfa dan juga F-hitung dengan F-tabel. Nah, di sini untuk sig-nya didapatkan sebesar 0,000 dan F-hitungnya 13,598.
Lalu untuk alfanya kita gunakan 0,01, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaannya sebesar 99%. Nah, maka keputusannya H0 ditolak, lalu di sini F hitungnya 13,598 kita bandingkan dengan F tabelnya sebesar 4,38, maka dari itu H0-nya ditolak. Nah, karena H0-nya ditolak, berarti kita bisa ambil yang HA, berarti keputusannya dan kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independennya terhadap variabel dependennya. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Lalu yang terakhir terkait persamaan regresi, kita akan membuat persamaan regresi terlebih dahulu. Di sini untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A plus B1X1 dan seterusnya hingga BXNX. Di sini tergantung dengan jumlah variabel independen yang ada di soal. Nah, di sini untuk variabel dependennya itu adalah pemilihan aplikasi, lalu variabel independen 1 variasi acara, variabel independen 2 tampilan aplikasi, dan variabel independen 3 adalah biaya langganan aplikasi. Untuk A adalah konstanta dan untuk B adalah koefisien regresi. Outputnya kita bisa melihat di bagian coefficients unstandardized coefficient B. Di sini berarti 1,899 tambah 0,177x1 tambah 0,455x2 dan dikurangin 0,138x3. Maka kita bisa membuat persamaan regresinya. Nah, di sini keterangannya kita bisa langsung saja apabila X1, X2, dan X3 naik 1 poin, berarti Y-nya akan mengalami peningkatan sebesar 0,494 poin. Caranya kalian tinggal masukkan saja angka 1 di bagian X1, X2, dan X3. Selanjutnya, kalau misalkan X1, X2, dan X3 turun 1 poin, berarti akan mengalami penurunan sebesar 0,494 poin. Nah, di sini juga didapatkan dari apabila kita memasukkan nilai minus 1 di X1, X2, dan X3. Lalu kalau misalnya X1, X2, dan X3-nya sama dengan 0, di sini berarti Y-nya adalah sebesar 1,899. Karena kalau misalkan di sini semuanya 0, maka hilang atau habis, jadi Y-nya sama dengan 1,899. Sekian dan terima kasih.